Raka Buming Raka. Mbak penasaran nggak? Apa? Konsultan saya siapa? Nggak tahu ya. Semua orang menanyakan itu. Punya konsultan politik atau enggak? Bukan punya atau nggak siapa? Nggak tahu ya. Nggak ada yang tahu. Enggak, kenapa? Nggak, banyak yang menanyakan soalnya. Ya iya, kenapa? Sekarang ya aku tanya. Ya karena cara komunikasi saya nggak seperti orang biasa. Jadi siapa? Ya rahasia. Kalau nggak tahu Ya ya terus udah. kenapa lu nyuruh gue nanya? Enggak. Sehat-sehat Mas Gibran? Sehat. Pokoknya setiap kali ketemu Gibran selalu saling ngerjain. Tapi ini udah kemajuan. Biasanya aku tanya apa jawabnya biasa aja. Kayaknya banyak yang belum kenal deh ini samping saya, yang mungkin banyak yang belum tahu siapa sesungguhnya Gibran Rakabuming. Kira-kira banyak yang tahu nggak? Iya, saya nggak terkenal sih. Yang terkenal bapaknya ya? Yang terkenal adik saya. Kasihan, enggak, kakaknya juga terkenal kok. Ya lumayan lah. Buktinya kalau nyari di Google Gibran Rakabuming keluarnya macem-macem. Mas Gibran, Iya. kita kan topiknya Republik Digital. Masih ingat nggak usia berapa Mas Gibran pertama kali kenal internet? Atau pas lagi momen apa gitu? Kalau tahu internet sih dari SD. SD. Kalau sosial media sih mungkin dari pertama kalinya muncul Friendster atau MySpace. Wis anak Friendster. Ya ini adanya kan cuma itu Mbak waktu itu. Nama akunnya apa waktu itu Friendster? Nama asli kok. Oh nama asli? Iya. Kirain pakai nama-nama apa gitu. Enggak, saya nggak pernah aneh-aneh kok. Kayaknya aneh-anehnya kalau di sosial media aja ya. Oh itu yang aneh-aneh adminnya berarti. Yang waktu itu selfie sambil ngaca-ngaca tuh Mas Gibran apa admin? Nggak pernah selfie sih. Semuanya admin. Semuanya Mas? Iya. Masa sih aku udah GR waktu itu disapa-sapa itu juga admin? Admin semua. Aduh, sedih banget. Iya. Tapi yang jelas seru kalau ngikutin Mas Gibran di sosial media. Kita sampai ngumpulin loh tweet-tweet Gibran Rakabuming Raka yang nyeleneh-nyeleneh. Pokoknya malam ini aku balas dendam aja. Nggak pernah nyeleneh. Nggak, mungkin setelah ini kita evaluasi ya Mbak. Mungkin adminnya saya tegur lah. SP1. Mau di SP1? Iya. Tapi yang terakhir beneran tuh marah. Apa? Terakhir beneran marah. Saya nggak pernah marah. Itu tadi tulisannya emosi. Kalau di dunia maya tuh jangan emosian Mas. Nggak pernah emosi. Iya. Emangnya itu emosi? Enggak. Wes. Kalem terus ya. Enggak. Adminnya yang emosi. Tetap miminnya yang disalahin. Yang juga sempat diomongin orang di dunia maya adalah yang ini. Kita lihat yang ini juga. Aku pokoknya ngerjain aja malam ini. Gitu. Nah ini Mas. Ketika Mas Gibran pakai kaos tenggelamkan Bu Susi. Kapan ya itu ya? Itu masa lali Thomas. Iya. Itu muka Mas Gibran kok lempeng terus ya? Enggak, ini nganterin apa ya? Acara sneakers tapi yang belanja orang tuanya, Mbak. Oh itu yang belanja Pak Jokowi? Iya. Oh nggak beliin anaknya? Enggak. Oh. Maksudnya pakai kaos itu apa Mas? Saya tuh sangat ngefans banget sama Bu Susi. Makanya saya bikin kaosnya itu atas seizin Bu Susi juga. Oh izin. Iya. Terus dijual kaosnya? Iya dijual tapi ada saya sisihkan beberapa untuk Untuk beli charity motor? lah. Enggak. Enggak. Untuk apa? Yang konkret Mas? Ya kalau sodako nggak perlu konkret, Mbak. Ntar dikira ria. Gitu ya Mas? Enggak, saya ngefans sama Bu Susi. Dan kita juga sempat nanya Bu Susi soal kreativitas Mas Gibran dan teman-teman. Saya tahu bukan Mas Gibran, ini teman-teman Mas Gibran yang Oh iya, saya cuma nyuruh-nyuruh. Iya kan ngomongnya gitu ke aku teman-teman, tapi aku mensupport. Kita sempat nanya ke Bu Susi, Iya. betul nggak? Saya mau minta pertanggungjawaban. Jadi kita cek ke Bu Susi, ini jawaban Bu Susi. Ya, dia bangga juga. Apalagi putra Pak Presiden yang bikin kaos dan dipakai kan. Yang tidak menghargai penenggelaman kapal, saya tenggelamkan. Mas Gibran juga bikin kaosnya. Dan saya pikir tenggelamkan di sini kan juga sedikit patriotik untuk negara. Kalau anak muda punya semangat patriotisme untuk negara, bagus. Ayah enggak dong.
Ada tanggapan Mas? Nggak usah. Nggak ada? Biasa aja? Ya biasa sih. Udah nunggu-nunggu dari tadi keluar. Ya, ini loh, yang jadi presiden tuh bapak saya, bukan saya. Saya itu cuma anak presiden. Cuma anak Ya, presiden? cuma anak presiden. Jadi ya ini saya cuma menjalani aktivitas saya sehari-hari aja. Kuliah, selesai kuliah, kerja, terus nikah, ya udah gitu aja. Cuma anak presiden? Tidak ada yang istimewa ya? Dari anak jadi anak presiden itu tidak istimewa? Ya kalau saya udah menjalani 1 tahun sih ya gini-gini aja. Saya nggak Biasa merasa- aja? Biasa aja sih. Tidak sama sekali tidak ada hal yang dirasa istimewa jadi anak orang nomor 1 di negeri ini? Biasa aja sih. Kalau masalah pas pampres dan segala macam itu kan udah protokol ya. Tapi lebih dari itu biasa aja sih menurut saya. Pas pampres itu maksudnya itu bagian dari efek begitu ya? Efek Iya. menjadi anak presiden jadi ada pas pampres. Iya, iya. Tapi itu pun tidak mengganggu aktivitas. Berapa banyak sih Mas pas pampresnya kalau anak presiden tuh? Kalau saya ada 3. 3. Kemana-mana Mas Gibran pergi, Mas Kaisang pergi, Mbak Ayang pergi harus selalu ada mereka? Harusnya selalu ada. Harusnya? Iya. Prakteknya? Prakteknya enggak, saya sendiri. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam dari kami NKRI Harga Mati. Kita sudah ketahui bersama sesuai dengan video di atas di sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Gibran, Rosi, dan ada juga Najwa Shihab. Tentu dalam hal ini kita sudah tahu bersama dan untuk kita pahami bersama di sebuah perjalanan politik ke depannya. Tentu hal-hal seperti ini yang membuat kita menjadi suka dan senang sebagai warga negara Republik Indonesia. Tentu dalam hal ini kalau kita perhatikan di sebuah perjalanan politik Gibran, tentu kita sebagai warga negara Republik Indonesia dikejutkan dan menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan besar bagi warga negara Republik Indonesia. Perlu kami sampaikan beberapa sampai di sini yang disampaikan oleh Seiculus. Disampaikan di sini sudah titipan melanggar konstitusi, dapatnya ampas. Terima kasih Jokowi dan Prabowo untuk negeri ini. Ada benarnya kata para jenderal-jenderal cerdas, nggak layak banget jadi wapres. Beginikah wapres? Sedih, hancur, malu, kecewa, turunkan segera. Tentu dalam hal ini teman-teman yang disampaikan oleh teman-teman semua menjadi perhatian bagi seorang Gibran, di mana pada pembicaraan dan yang disampaikan mereka merasa hancur dan menjadi sebuah pencerminan bagi warga negara Indonesia. Seterusnya disampaikan juga di sini, jangan dipelihara orang kaya begini, malah bikin negara hancur. Masih banyak orang yang pintar. Ini akibat dari gerombolan penjahat bangsa yang meloloskan anak ini jadi cawapres. Muak aku melihat negara ini, bubarkan negara ini. Orang idilot dipilih orang-orang idilot pula. Sudah hukum alamnya bagaikan magnet, betulkah? Haha. Seterusnya dicatat juga di sini, itu makanya kalau jadi wakil presiden dipaksakan semua kacau balau. Jadinya banyak di luar sana yang pantas untuk dipilih. Tentu kesalahan masyarakat Republik Indonesia perlu disampaikan di sini teman-teman.
Kalau segini penampilan seorang wakil presiden Republik Indonesia, tentu ada kekesalan-kekesalan dan membuat resah dan ada juga kekecewaan bagi masyarakat Republik Indonesia. Seterusnya disampaikan juga di sini, anak begini jadi wapres, aduh enggak, mutu banyak anak bangsa yang berlian. Heran saya Pak Prabowo, maksa kehendak karena ingin berkuasa jadi begini. Gibran ini ngomongnya selalu enggak nyambung. Malu aku punya wapres seperti ini. Ketika awal dicalonkan wapres oleh orang-orang nggak normal, saya teringat siswa SMP yang saya ajar pintar. Bahasa Inggrisnya jago, matematika jago. Langsung istighfar Allah. Setiga itu orang yang mencalonkan dia jadi wapres. Lagian orang tolol diwawancara. Sedih gue kok bisa negeri tercinta ini punya seorang wapres seperti dia. Apalagi jika menyayangkan wapres terdahulu seperti Bung Hatta, Hamengkubuwono, B.J. Habibie, atau Tri Sutrisno. Seterusnya teman-teman dicatat juga di sini, asli nggak malu negara sebesar ini dengan 200 juta lebih rakyat, tapi kenapa harus bocah pelongo yang dipilih? Apa di negeri ini sudah nggak ada orang pintar yang lebih berintegritas? Paling senang dengan Gibran ngomong seperti non tokal lawak, bisa bikin senyum dan hati gembira. Gibran nih jadi wakil RT aja belum pantas. Para Jokowi ini nggak sadar keterbatasan anaknya, dipaksa jadi wapres biadab memang. Mbak Rosi dan Mbak Najwa kan masih banyak kerjaan lain. Saya orang deso aja males dengerin jawaban. Mending wawancara Rocky Gerung biar jadi pintar. Seterusnya, ini ambisi Prabowo pengennya jadi presiden, jadi bisa didukung penguasa, padahal dia tahu kualitas wakilnya. Sudah saya gini, banyaknya yang pintar, kok bisa ke gini? Yang dapat ini takdir apa hukuman Allah ya? Mbak Najwa sama Rosi ngobrol sama Gibran itu pekerjaan yang amat sia-sia. Gak kebayang kalau orang ini ketemu Vladimir Putin membicarakan isu pertahanan dan keamanan global. Gimana mau jawab? Yang nanya lebih pintar daripada yang ditanya. Ijazahnya masih dicari, nggak tahu digandaikan di mana. Sial banget bangsa seperti ini, punya pemimpin sekelas beginian, menjijikan sekali. Mau berapapun banyak konsultannya, mau siapapun konsultannya, mau dari manapun konsultannya, kalau memang dasarnya cuma segitu, ya segitu aja. Ini akibat pemaksaan kehendak. Jadi begini deh, ditanya apa dia jawabnya apa, harus bertanggung jawab KPU dan MK. Disampaikan juga di sini mundur aja, sadar diri dong. Kalau nggak pantas jadi wapres terlalu dipaksakan. Sangat cerdas sekali, isi kata-katanya berbobot, plus wajahnya berwibawa. Emang si Fufa ternak Mulyono nggak pernah gagal. Gibran kalau ditanya jawabannya nggak nyambung karena isi kepalanya kosong. Oke teman-teman, demikian saja dari kami.
kalau memang ada teman-teman yang masih menyampaikan sebuah pendapat, silakan isi di komentar di bawah ini agar kita saling support dan saling tukar pikir. Salam dari kami NKRI Harga Mati.